Salam inovasi. Halo sahabat inovasi, berjumpa lagi di acara kita One Day One Innovation. Tiada hari tanpa inovasi. Nah, berbicara soal inovasi, tentunya tidak akan pernah ada habisnya ya. Karena hal ini tentu akan menjadi hal-hal yang menarik bagi kita semua. Nah, di hari ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita tentang inovasi yang berjudul Sistem Inverter PSW untuk Panel Surya. Nah, seperti apa ini inovasinya? Nah, nanti kita akan lebih jauh membahas bersama bintang tamu kita yang telah hadir di studio kita saat ini. Nah, langsung saja kita sapa Mbak Yosi Apriani STMT. Apa kabar Mbak Yosi? Alhamdulillah sehat. Iya, alhamdulillah sehat meskipun pandemi, kesehatan terus kita jaga ya Mbak. Nah, ini kebetulan sekali ya hari ini narasumber kita itu sama namanya sama hostnya. Takdir. Iya ya. Nah, Mbak Yosi ini adalah dosen di Fakultas Teknik Muhammadiyah Palembang. Iya. Nah, langsung saja kita akan membahas apa sih yang menjadi latar belakang inovasi ini, Mbak. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya perkenalkan diri dulu sedikit aja. Nama saya Yosi Apriani STMT. Sehari-hari saya mengajar di Fakultas Teknik di Muhammadiyah, prodinya Teknik Elektro. Jadi itu background saya. Backgroundnya Teknik Elektro. Iya. Terus konsen penelitian saya memang ke energi terbarukan. Oh ya, energi terbarukan. Makanya kemarin saya mencoba itu. Terus ketika ada kabar ada hibah itu kan lomba nasional hibah dikti tahun 2018, saya mencoba ikut lomba setelah beberapa kali meneliti kecil-kecilan. Jadi latar belakangnya sebenarnya ada cerita beberapa teman kalau di beberapa daerah di Sumsel ini lah ya masih listriknya itu masih susah. Iya, benar. Tidak saya kasih tahu tempatnya ya, karena ini juga lembaga pemerintahan ya. Jadi iya sih, tapi saya rasa itu bukan rahasia umum lagi ya Mbak. Jadi kita seperti daerah dasar tertinggal itu memang kayaknya akses untuk listrik itu memang agak susah ya. Masih lah belum seluas di kota-kota besar ya. Iya. Jadi, agak itulah jadi. Juga ada cerita beberapa mahasiswa misal mau ngidupin ponsel segala macam itu kalau mau ngecas itu nunggu malam karena siang itu akses dari PLN dimatiin. Oh, justru jadi tergerak dari situ lah. Kenapa nggak coba panel terus kita bikin suatu alat dari yang peratelan sederhana aja, resistor, kapasitor, terus kita rangkai bersama-sama. Jadi untuk skala lab kemarin itu. Jadi kita coba usulkan ke Dikti, alhamdulillah menang lomba Dikti nasional itu tembus. Iya, kemarin sempat ikut untuk ini ya, dana Ristek Dikti ya. Iya. Oh, jadi berawal dari situ, keadaan kita khususnya di Sumatera Selatan ini ya, Mbak ya. Jadi memang kita memang inovasi itu memang kita berawal dari apa sih yang diperlukan oleh masyarakat kita kan, khususnya masyarakat yang terpencil gitu. Jadi sekarang udah masih skala lab ya? Sekarang udah, nah itu 2018. Ketika 2019 ada hibah lagi, saya ikut lagi, tapi skimnya beda. Kalau kemarin 2018 skimnya penelitian, 2019 bisa diabdikan ke masyarakat. Jadi saya ikut lagi dengan alat tersebut menang akhirnya dari Dikti lagi.
Kebetulan saya coba dulu daerah-daerah di Palembang saja. Maksudnya kalau ke daerah jauh itu kan banyak keterbatasan transportasi segala macam. Jadi saya nyoba di Dompet Duafa. Kebetulan ada rekan di situ. Ada rekan, saya sedikit survei dengan mahasiswa, ternyata banyak menggunakan peralatan elektronika. Jadi kayak mesin USG, mesin gigi, terus sterilizer segala macam komputer. Jadi kita coba diskusikan mau nggak menjadi mitra kami di teknik elektro UMP. Jadi kita coba hibahkan nanti alat ini kalau udah mereka bersedia. Jadi kita kayak bikin kesepakatan itu, kita ajukan ke Dikti, mau dia mereka. Dan akhirnya sudah selesai alatnya, kita bikin skala yang sedikit lebih besar karena sesuai budget yang dikasih Dikti. Udah kita sudah serahkan tahun 2019. Jadi sempat ada kampung percontohan ya Mbak Yosi ya untuk aplikasi alat ini ya. Jadi kita coba terapkan di masyarakat. Alhamdulillah welcome mereka. Dan itu mampu menghidupkan berapa sekitar membantu 20% lah di sana untuk meringankan mereka itu. Kebutuhan akan listrik, 20%-nya terpenuhi dari panel surya. Kebetulan kalau yang skala lab kita cuman bikin 1000, tapi ketika di Dompet Duafa kemarin kita buatkan 3000 watt untuk 3000 watt dengan panel surya yang cukup banyak 600 WV. Jadi semakin tinggi wattnya itu semakin besar juga untuk penghematannya. Untuk penghematannya. Dan alatnya juga semakin besar nggak? Alatnya segitulah, seginilah, tapi ya diletakin di atas lantai 3 mereka, jadi nggak terlalu mengganggu. Untuk 3 lantai itu bisa mencakup panel itu. Bisa ya, jadi jadi setidaknya meskipun belum bisa memenuhi seluruh kebutuhan akan listrik di sana, namun sudah bisa seenggaknya menghemat 30% kebutuhan listrik itu ya Mbak ya. Jadi cukup ekonomis juga ya untuk tagihan listrik gitu. Nah, jadi kalau kalau panel surya ini kan tentunya sudah pernah ya, sudah ada ya. Yang setahu saya itu udah ada. Nah, bedanya dengan yang Ibu punya apa? Jadi memang sudah banyak sekali yang meneliti atau menciptakan alat tentang panel surya itu ya. Tapi kemarin kita bikin sedikit berbeda. Kita buat di sistem inverter itu kita ambil yang PSW tadi kan yang sesuai judul saya. Nah, ini pure. PSW ini apa sih Mbak Yosi? Sine wave. Jadi benar-benar gelombangnya itu mirip dengan listrik PLN keluarannya. Jadi di inverter itu kan ada beberapa macam, ada yang square wave, ada yang sine wave, ada yang gabungan. Kebetulan saya pakai yang sine wave, karena kalau yang square wave itu dia nggak bisa untuk beban yang memiliki lilitan, kayak mungkin kalau mbaknya bongkar kipas angin, nah itu ada lilitannya. Nah itu kalau dia pakai inverter biasa nggak bisa, nggak jalan. Tapi kalau dia pakai PSW yang buat itu bisa buat kipas angin, kulkas, pompa air, pokoknya yang DC sama AC bisa gitu intinya. Jadi sahabat inovasi di sini inilah yang dinamai disinilah inovasinya ya, justru disinilah inovasi. Dan ini menjadi satu hal yang berbeda dari yang sudah ada gitu kan Mbak Yosi, betul kan? Ditambah lagi ada satu lagi saya tambahkan, bisa ini dikonekkan dengan Arduino. Jadi kita bikin monitoring bebannya pakai sistem Arduino. Jadi bisa dilihat dari smartphone gitu, mana yang bebannya berapa seperti itu. Nah jadi ini artinya inovasi ini sudah jauh lebih berkembang ya, karena sudah bisa dioperasikan melalui smartphone. Nah, ini menarik sekali nih. Jadi kita
seperti yang sudah ada itu kan masih ini ya, masih mungkin manual ya Mbak Yosi ya, tapi yang Mbak Yosi punya ini sudah bisa dioperasikan melalui smartphone. Nah tentunya ada aplikasinya di sana. Ada, jadi kita kemarin sudah downloadkan di dompet apa itu apa timnya di sana, jadi mereka nggak perlu ke lantai 3, bisa dilihat dari lantai 1 aja. Oh gitu ya. Kemarin juga sempat terakhir saya masih modifikasi sedikit beberapa bulan lalu, kami sama tim ditambahkan ini ATS, automatic transfer switch. Jadi ketika baterai di aki dari inverter itu udah penuh, dia akan off sendiri. Ketika dia mati lampu di sistem PLN ya, ketika mereka memakai berbarengan, dia akan langsung ke panel, karena kami bikin 2 sistem, khusus panel, khusus PLN gitu. Jadi ketika dibikin yang otomatis itu, jadi nggak perlu tak-atik pakai panel manusia, jadi cukup diaktifkan itu aja, dia sudah mengontrol sendiri. Oh, jadi ini menjadi hal yang baru lagi ya, tentunya ya, inovasi baru lagi. Jadi ada 3 inovasi terbaru dari pengembangan panel surya ini. Nah ini yang menjadi hal yang berbeda dengan yang pernah ada. Nah, iya. Iya, lebih komplit, lebih lengkap lagi, karena memang dan tentunya lebih praktis ya tentunya Mbak Yosi ya. Iya. Nah, kalau tadi kita berbicara tentang inovasinya. Nah, kalau Mbak Yosi bikin ini, inovasi ini Mbak Yosi sendiri atau bersama tim? Bersama tim. Ada dibagi 2 tim lausan sama tim mahasiswa. Oh, jadi kolaborasi sampai 2 tahunan gitu. Jadi dari tahun 2018, 19. Nah, kemarin juga masih sempat 2020, tapi itu tadi kita bagi lagi. Jadi mahasiswanya saya suruh meneliti di LHC, kita membantu penelitian mereka dengan memberikan ide-ide inovasi yang 3 item tadi. Jadi ya hampir 2 tahun lebih lah berhubungan dengan dompet dualfa itu. Alhamdulillah mereka sih, kalau malah kemarin menawarkan kalau kami bisa menciptakan alat untuk penjernih air, karena mereka ada beberapa cabang yang belum punya, jadi mereka menawarkan. Oh, jadi memang nanti ada ini keberlanjutan lagi untuk fungsi yang lain gitu ya. Nah, Mbak Yosi pada saat pembuatan ini, apakah ada nggak Mbak try and errornya? Ada ya? Oh, sampai meledak. Tapi nggak menciderai nggak ya? Oh, iya. Ketika salah menyambungkan kan pasti konslet kan, udah ya coba beli barang lagi. Oh, gitu. Kemarin tuh memang harus support dana dari Dikti, kalau nggak ada ya dosennya juga keteteran. Nah, sahabat inovasi, sepertinya kita perbincangan kita hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini, dan tentunya kita akan berjumpa lagi di acara One Day One Innovation berikutnya. Nah, tapi sebelum kita tutup, mungkin dari Mbak Yosi ada yang mau disampaikan buat sahabat-sahabat inovasi di rumah? Mungkin sedikit closing statement dari setiap kita adalah pemenang ya. Jadi ketika kita terlahir dari rahim ibu kita, ya kita yang menjadi pemenang. Artinya di antara ribuan sel yang sudah ditakdirkan Allah, kita yang keluar ya. Iya, benar. Untuk mencoba. Apapun background kita, tidak akan ada halangan. Itu ya. Nah, sahabat inovasi, apa yang disampaikan oleh Mbak Yosi itu benar sekali, dan tentunya kita juga punya jurus 4S untuk melakukan itu. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah
peluang inovasi, dan setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Nah, demikianlah perbincangan kita hari ini, dan sampai jumpa lagi di acara One Day One Innovation, tiada hari tanpa inovasi. Salam inovasi.